si narsisis. Lensa yang penuh ketakutan, kecurigaan, dan kebencian. Itu sebabnya, hubungan dengan narsisis jarang berakhir tanpa luka batin yang dalam. Bayangkan, seseorang yang selalu terlihat percaya diri. Tatapan matanya menusuk, kata-katanya penuh kendali, dan setiap gerakannya seakan berkata, "Aku tak terkalahkan." Tapi, apa jadinya kalau semua itu hanyalah topeng? Topeng yang menutupi sesuatu yang sangat berbeda. Rasa sakit yang dalam, ketakutan, dan rasa tidak berharga. Kita akan membongkar rahasia yang para narsisis tidak ingin kamu ketahui. Di balik segala keangkuhan mereka, ada luka yang belum pernah sembuh. Dan sayangnya, luka itu tidak hanya menyakiti mereka, ia juga menghancurkan hidup orang di sekitarnya, termasuk mungkin hidupmu. 1. Rahasia yang disembunyikan narsisis. Banyak orang mengira narsisis itu sombong karena mereka benar-benar yakin mereka lebih baik. Padahal, kebenarannya jauh dari itu. Di dalam diri seorang narsisis, ada lubang kosong, perasaan hampa dan rapuh yang mereka benci untuk rasakan. Mereka hidup dengan ketakutan bahwa orang lain akan melihat diri mereka yang sesungguhnya. Tidak percaya diri. Rapuh. Kehilangan arah emosional. Rasa takut itu begitu kuat, sampai-sampai mereka membangun sebuah benteng. Benteng yang terbuat dari kesombongan, kontrol, dan kekejaman. Itu sebabnya, ketika kamu mencoba mendekat secara emosional, mereka akan memukul mundurmu dengan kata-kata menyakitkan atau perilaku manipulatif. 2. Mengapa mereka menyerang? Kita sering melihat narsisis merendahkan orang lain, mempermalukan, atau bahkan memutarbalikkan kenyataan. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya sederhana tapi menyakitkan. Karena mereka takut. Serangan mereka bukan tanda kekuatan. Itu adalah respon panik. Bayangkan seseorang yang takut tenggelam, dan setiap kali merasa akan jatuh ke air, mereka mendorong orang lain lebih dulu. Itu yang dilakukan narsisis di level emosional. Setiap ejekan, setiap hinaan, setiap twist dalam realita yang mereka lakukan, sebenarnya adalah terjemahan dari kalimat ini. Aku tidak tahu caranya bersikap baik. Aku tidak tahu caranya menjadi manusia tanpa menyakiti orang lain. 3. Kekuatan palsu yang berbahaya. Banyak narsisis terlihat seperti orang yang kuat. Mereka tegas, dominan, berani bicara. Tapi itu hanyalah ilusi. Itu kekuatan palsu. Kekuatan sejati itu tenang. Kekuatan sejati itu sabar. Kekuatan sejati itu penuh empati. Dan justru, inilah yang membuat mereka berbahaya. Karena kekuatan palsu, ketika dicampur dengan rasa takut dan luka yang belum sembuh, berubah menjadi racun. Racun yang mempengaruhi pasangan, anak, segmen 4, dari luka ke kehancuran. Kita semua punya luka. Bedanya, sebagian orang berusaha menyembuhkan, sementara narsisis menutupinya. Dan luka yang ditutup rapat tidak hilang. Ia membusuk. Dari dalam, ia berubah menjadi kemarahan, kecemburuan, dan kebutuhan obsesif untuk mengendalikan orang lain. Hasilnya, hubungan yang penuh drama, keluarga yang hidup dalam ketakutan, teman yang perlahan menjauh, anak yang tumbuh dengan trauma generasi. Inilah mengapa kita bilang, narsisisme adalah rasa sakit yang belum sembuh, yang berubah menjadi kehancuran. Segmen 5. Dampak langsung pada korban. Kalau kamu pernah dekat dengan seorang narsisis, kamu tahu rasanya. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kepercayaan dirimu hancur. Kamu merasa selalu salah meskipun tidak ada bukti jelas. Inilah efek gaslighting, teknik manipulasi di mana realita kamu diputarbalikkan sampai kamu tidak lagi percaya pada pikiranmu sendiri. Dan disinilah bahaya terbesarnya. Korban mulai melihat dunia melalui lensa si narsisis. Lensa yang penuh ketakutan, kecurigaan, dan kebencian. Itu sebabnya, hubungan dengan narsisis jarang berakhir tanpa luka batin yang dalam. Segmen 6.
Mengapa sulit melepaskan diri? Kalau semua ini begitu jelas, kenapa banyak orang tetap bertahan dalam hubungan dengan narsisis? Jawabannya, karena siklusnya membuat kita ketagihan. Narsisis pandai memberi love bombing di awal, membanjiri kita dengan perhatian, pujian, dan janji manis. Kita merasa seperti bertemu pasangan sempurna, atau teman terbaik yang tak pernah kita miliki. Tapi perlahan, fase itu hilang, digantikan kritik, kemarahan, dan manipulasi. Setiap kali kita hampir pergi, mereka akan kembali ke mode manis itu, cukup untuk membuat kita ragu meninggalkan. Dan begitu kita bertahan, siklusnya berulang lagi. Narsisisme bukan sekadar sifat buruk. Ia adalah luka yang belum sembuh, yang dipoles dengan topeng kekuatan palsu, lalu diarahkan untuk mengendalikan dan melukai orang lain. Kalau kamu sedang dalam hubungan seperti ini, ingat, luka mereka bukan tanggung jawabmu untuk sembuhkan. Kebaikanmu tidak bisa mengubah mereka, dan yang paling penting, kamu berhak atas hidup yang aman, tenang, dan sehat secara emosional. Jangan biarkan rasa sakit mereka menjadi penjara bagimu, karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupmu adalah dirimu sendiri.